Yuk, kata orang-orang, anime movie ini tuh bakal bikin lu trauma, bikin lu nangis brutal gitu. Tapi ternyata setelah gue nonton anime ini, gue bingung kan, Allah kok gue nggak nangis gitu sama sekali. Padahal dibilang cengeng banget gitu kalau soal nonton anime itu gampang banget tersentuh gitu. Gue kemarin tadi gue nonton Violet nangis gitu kan. Jangan kan itu gitu, gue lihat iklan-iklan Thailand gitu yang sedih itu gue itu bisa nangis gitu. Ini kenapa gue nggak nangis? Gue heran gitu, gue bingung gitu. Apa karena hype-nya yang bikin gue berekspektasi terlalu tinggi gitu sama anime ini gitu? Apa mungkin orang-orang aja kali pada lebay gitu, gue nggak tahu apa jangan-jangan gue yang nggak normal gitu. Lalu gue memutuskan untuk rewatch, coba renungin lagi apa yang gue tonton tadi sambil gue juga cari tahu tentang sejarah perang dunia kedua dan keterlibatannya Jepang gitu di perang itu gitu. Setelah gue nonton intinya tetap nggak nangis, itu yang jadi masalah. Ya ini adalah sebuah anime dari Ghibli, Grave of the Fireflies. Ya kita semua tahu studio Ghibli itu selalu dikenal punya anime-anime yang penuh keajaiban dan tuangan yang seru gitu. Nah di sini di anime ini tuh lu bakal dapetin sesuatu yang kelam gitu, brutal, terus sayangnya gitu. Jadi tuh ngandung fakta yang terlalu menyilaukan. Buat gue nih tragis sih. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, gue bakal terangin sedikit tentang latar belakang anime movie Grave of the Fireflies ini gitu. Ini tuh film tahun 1988 gitu, yang disutradarai oleh Isao Takahata gitu. Mungkin kita sering banget denger Hayao Miyazaki, tapi ini Isao Takahata gitu. Ini tuh diproduksi apa Ghibli juga. Anime ini tuh diadaptasi dari cerita semi autobiografi gitu karya Akiyuki Nosaka. Fun fact-nya gitu, cerita ini tuh ditulis sebagai bentuk permintaan maaf Nosaka karena gagal nyelamatin adiknya di masa perang. Jadi ya udah kebayang gak sih ini seberapa personal kisah ini gitu, dan ini tuh ada hal yang luar biasa gitu untuk ditulis buat gue gitu. Ini bukan cuma film sedih biasa gitu, ini adalah film yang bikin kita mikir tentang dampak perang bagi anak-anak dan seberapa nggak pedulinya dunia terhadap mereka. Satu momen yang paling nyesek itu saat Seita harus menerima kenyataan bahwa ibunya meninggal dengan kondisi yang iya, jujur aja gue nggak tega gitu buat lihat ini gitu. Scene ini tuh membagongkan sekali gitu, kaget gue ngeliat ini. Di Ghibli ada yang kayak gini gitu. Semakin kita ngikutin perjalanan cerita ini gitu, semakin kita sadar gitu, nggak ada keajaiban Ghibli di sini, nggak ada Totoro buat nolongin mereka, nggak ada Spirit Away yang bisa ngebawa mereka ke dunia lain, yang ada cuma realitas gitu. Tapi di tengah kegelapan itu ada hubungan kakak adik yang anget gitu ya, adem gitu. Seita tuh dari 5 lobeng yang ada tuh dia punya semuanya buat adiknya gitu, dia ngelindungin adiknya gitu, act of service gitu, selalu ada buat adiknya gitu, itu quality time, bahkan berusaha nyari makanan buat Sesiko ya receiving gift gitu, physical touch ya jelas gitu, suka nyisirin adiknya gitu, ngepuk-pukin adiknya kalau lagi nangis gitu. Ada word of affirmation-nya juga gitu, dimana dia muji adiknya waktu bilang adiknya ini, wah kamu kaya ya gitu, karena punya uang untuk beli sendalnya sendiri gitu. Ya bisa dibilang Saita ini punya semua bentuk love language untuk Setsuko. Love language bukan cuma buat ke pasangan kan, nggak apa-apa kali ke adiknya. Ya meski awalnya juga gue ngerasa agak kesal gitu sama si Seita, karena kok dia bukan cari kerja di ladang, minimal gitu dapat makan nasi dari petani atau apa gitu, bisa banyak yang dilakukan. Kok dia cuma ngemis sama bapak petani itu gitu, kok dia keluar dari rumah bibinya gitu cuma karena kesal, dan kenapa dia nggak mikirin nasib adiknya ke depannya gitu. Tapi tetap gak bisa disangkal gitu kalau saya tuh sebagai kakak tuh selalu mengusahakan yang terbaik gitu buat si adiknya. Gue juga suka banget gitu sama karakter Setsuko gitu. Entah kenapa si bocil gemesin ini tuh selalu punya momen-momen yang bikin gue kagum gitu, gue nggak ngerti gitu. Kayak pas dia hilang sendal gitu, terus ditawarin bakal dia beliin sama si Seita, tapi dia bilang tenang, aku punya uang, aku bisa beli sendal itu sendiri gitu. Dia itu ngerasa nggak perlu ngerepotin kakaknya. Wah, gitu sih, hebat banget bocil itu bisa mikir kayak gitu. Yang kedua juga ada momen pas dia ngasih tahu kakaknya kalau dia tuh udah tahu fakta bahwa ibunya meninggal. Itu tegar banget cara dia nyampein gitu. Meskipun kakaknya si Seita ini udah nangis parah gitu, tapi
Yang bikin gue kaget itu ditunjukin sama waktu dia ngomongin tentang ibunya yang lihat kakaknya nangis banget gitu. Dia tuh kayak nyoba untuk ngalihin perhatian dengan mempertanyakan kenapa ya kunang-kunang tuh hidupnya cuma singkat gitu, cuma sebentar gitu. Wah gila sih gitu. Kayak gue ngelihat Setsuko ini nggak mau ngeliat kakaknya terus-terusan sedih. Dan yang lebih ngena lagi buat gue tuh adalah saat Setsuko ngeliat kakaknya beres di kebugin gitu kan, karena sebelumnya udah nyuri tebu buat Setsuko gitu. Sita ini nangis karena mungkin ngerasa nggak guna gitu. Dia takut banget tinggalin adiknya sendirian. Pas Setsuko lihat kakaknya nangis gitu, badannya penuh lebam gitu, luka gitu, dia si Setsuko ini, si bocil ini gitu yang gemesin ini gitu, malah ngasih perhatian ke kakaknya dengan nanya apa yang sakit gitu. Kalau kakak sakit ayo kita ke dokter, kita periksa biar sembuh gitu. Padahal di situ tuh posisinya Setsuko yang lagi sakit, dia tuh lagi malnutrisi gitu, sempetnya gitu. Ini bisa-bisanya ini bocil gitu mikirin keadaan kakaknya gitu, yang sial gitu. Juara banget gitu. Setsuko tuh baik banget, tulus gitu. Ini ada juga detail-detail yang gue temuin di anime ini, penggambaran kunang-kunang yang indah menyala, tapi sesaat itu tuh kayak ngegambarin banget pemerintahan Jepang saat itu yang berambisi untuk jadi pemimpin Asia di Perang Dunia Kedua gitu. Yang awalnya itu merupakan kebanggaan mereka gitu, termasuk rakyatnya untuk menuhin ambisi itu gitu. Tapi ya cuma sesaat gitu. Maksud gue ini bukan karena Jepangnya kalah, tapi mau Jepang menang kayak atau mau itu kalah ya itu cuma kayak sesaat, kayak kunang-kunang yang hidupnya singkat aja gitu. Ini bagus banget gitu. Ada juga yang bilang poster itu sebenarnya bisa jadi dua makna. Itu kunang-kunang atau itu adalah bom yang dijatuhin sama pesawat Amerika di Jepang. Dan ada lagi detail lain yang buat gua kagum gitu sama anime ini gitu. Saat scene akhir film dimana ini kelihatan Seita balik lagi ke mode arwah bareng adiknya gitu ya. Nah itu tuh pas adiknya ngedatengin Seita terus mau tidur di pangkuannya, digambarin warna orange gitu, kayak hangat gitu, warm gitu. Meskipun gitu gua agak curiga itu tuh penggambaran bom-bom yang dilemparin sama pihak Amerika gitu, kayak emang sengaja dibikin gitu deh. Kan dia nyuruh Setsuko tidur ya di pangkuannya gitu, ini warnanya gitu tiba-tiba berubah jadi warna merah gelap gitu, dibarengin sama mata Seita yang tadinya ramah gitu pas ngomong sama adiknya. Pas adiknya udah tidur tiba-tiba matanya tuh kosong dan lu tahu gitu 3 detik dia ngelihat ke arah kita, ke arah kamera kita sebagai penonton. Gue rasa dia tuh kayak mau ngomong puas loh, ini kan yang kalian mau makan tuh perang gitu, kayak makan tuh kekuasaan kayak gitu. Di akhir kita ngeliatin Seita sama Setsuko yang duduk di kursi terus ngeliatin negara Jepang yang udah tumbuh jadi negara yang maju penuh dengan hingar-bingar lampu kota gitu lah gitu, yang terkesan dingin gitu, meski itu terang dan sengaja dikontrasin banget sih itu antara kota sama dunianya si adik kakak ini gitu. Tempat yang dia tempatin tuh warna merah gelap yang punya kesan lebih dark gitu. Ini ini bagus banget gitu. Simbol-simbol gitu melalui visual gitu, kayak ngegambarin kalau dunia Seita tuh mungkin kelam tapi ada manusianya gitu. Kelihatan kalau misalnya dunia yang modern ini gitu kan penuh lampu gitu ya, terus gedung-gedung juga udah pada tinggi tapi nggak ada manusia sama sekali, nggak ada hangat-hangatnya gitu. Kalau ini kan Seita meskipun terkesan kelam warnanya tapi dia bareng sama adiknya gitu, bisa dibilang itu tempat terindah buat Seita dan Setsuko bareng sama orang yang dia sayang gitu, meskipun di tempat terkelam sekalipun. Kalau untuk visualnya gitu atau musik atau sound effectsnya, ini produksi yang tahun 1988 sih gila sih gitu. 80-an sih bisa dikategorikan anime klasik gitu, tapi kemarin pas gue tonton juga ya gue nggak masalah sama visual dari anime ini gitu. Mungkin FPS-nya agak sedikit beda gitu kalau lu biasa nonton anime-anime yang FPS tinggi, tapi ini bagus sih. 80-an bikin kayak gini gila sih, layak buat ditonton dan masih relate banget itu ceritanya. Kematian di anime ini tuh jadi hal yang lumrah. Tipisnya rasa simpati dan empati manusia di anime ini jadi hal yang wajar. Pride atas militer Jepang yang berambisi besar itu kayak cuma kunang-kunang buat masyarakatnya. Sebenarnya banyak orang yang nggak setuju sama perang, tapi kenyataannya sampai saat ini gitu, di zaman semodern ini gitu, perang tetap ada kok gitu.
didalangi oleh negara-negara yang maju gitu. Gue heran kenapa negara-negara maju ini justru terlihat mundur gitu. Terlihat lebih barbar gitu dalam hal kemanusiaan. Apa gua yang salah mikir, apa kita yang nggak setuju sama perang itu yang mikir terlalu naif gitu. Ini emang harus ada, emang sebuah hal yang lumrah gitu, yang tidak lagi bisa dihindari gitu. Atau jangan-jangan perang itu cuma kegiatan masturbasi bagi para penguasa yang mungkin ya. Dalam anime ini perang itu benar-benar terlihat sangat membanggakan, megah, tapi sayangnya bisa jadi sebuah teror yang mengerikan untuk para korbannya secara berkepanjangan. Bahkan ceritanya tuh diwarisin ke generasi setelahnya seperti yang dialami Seita sama Setsuko gitu. Ya, bukan mereka yang perang, tapi kenapa mereka yang harus nanggung akibatnya gitu. Perang ini tuh terlihat keren gitu untuk Seita, tapi apa yang dia dapatin gitu dari itu gitu. Ada yang berpendapat gitu tujuan perang itu untuk berkuasa adalah supaya hasilnya itu bisa diwariskan kepada anak cucu dan generasi setelahnya gitu. Entah itu sumber daya, ideologi, pengaruh wilayah dan banyak gitu. Tapi kita dilihatin di anime ini tuh perang itu coba bikin trauma gitu, dan bahkan korban jiwa sia-sia. Dalam anime Grave of the Fireflies kita melihat bahwa cepat atau lambat gitu, mau orang-orang itu kena serangan langsung atau enggak, perang itu ya cuma nimbulin luka untuk masyarakat, bahkan anak-anak yang hidupnya sesimpel dia mau makan gitu, dia mau minum air, dia mau permen buah, dia mau pipis, dia mau main di pantai, mau ngelihat orang terdekatnya bahagia, mau ngabisin waktu untuk berkumpul sama keluarganya. Sesimpel itu nggak bisa dilakuin sama Setsuko karena perang. Jadi kalau lu belum nonton Grave of the Fireflies gitu, gue saranin banget buat siapin mental lu sebelum nonton anime ini. Dan kalau lu udah nonton gitu, komen dong gimana sih perasaan lu setelah nonton film ini gitu. Udah segitu aja gitu. Maaf kalau ada salah-salah kata dari gue atau ada yang kurang tepat gitu yang gue sampaikan, boleh banget lu tegur gue di kolom komentar, bebas gitu. Like gue kalau lu suka sama konten ini, dislike kalau nggak suka. Lu ngerasa relate sama apa yang gue bahas di channel ini, lu bisa dukung gue dengan cara di subscribe. Mau di share juga boleh. Kayak kata gue kill, nikmati, pikirkan, dan hayati. Dah.